Contohnya weteng pinggang dasi keprui titike mobil mandek ning kene. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta dilaporkan sebagai penyebab kematian Darso, warga Kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Penganiayaan tersebut terjadi di Mijen, sekitar 200 meter dari rumah korban. Korban meninggal setelah dirawat di rumah sakit dalam kondisi mengalami sejumlah luka lebam. Keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Istri korban kemudian mendatangi Polda Jateng membuat laporan penganiayaan berujung suaminya meninggal. gagian lunga. Tapi kan kowe pas ini ning anu Medika to. Iya nih SU Terus ngandani bojomu rene. cek rono. Dicek rono. Terus Terus aku pas lagi bisu dia dong. Boleh itoni deh kan. Aku disuruh Pak ya buka jangan jatuh Pak. Ke kanan. Contohnya weteng pinggang dasi keprui aku mabut terus kompis terus juga ke motor rumah sakit Medika. Terus ning kono baru tahu lek dia penyakit jantung. Terus panik ora dene. ya panik sampai satu ame medika itu ditelepon terus kondisi Pak Dasopi sih Kalau polisinya ya wedi Jadi pertama dengan ini Satpame Medika. itu kayak namanya bisu Satpame Mbak polisi nih ya. Jadi komunikasi terus ya. ora gua ora Ya terus tahun ini Mbak Ferry itu ya. saya diurusi saya Terus ini di. itu nih ini sukses begini anak kita 86 kan Ini juga satu isuk jam 6 ya. Juga langsung leboknya langsung mobil. Terus ini sawahnya diajar. Pak sejak kita mendetekan selesai kayak anak besar itu penyakit Pak Nah, berantem udah hemut mobil apa Innova? apa aja Apa saya sini mau num? Platnya apa? Hah? kurang amat ya Iya. kurang Ini diparkirin ini di. ini Sampai ngono kuwi. Terus diajar perang jam ini ngono. Jadi saja sak jam. Nggo alat apa nggo kapelan. gua sandal bareng begini Sempat ora sadar ya. Ning lapangan, ning jero mobil apa ditokke kowe? oke Ditokke ya. Ora ngomong, Bapak dari mana ramu ini? Bu, waktu dijemput suaminya itu dalam kondisi sehat atau sedang? Gimana Bu? Ceritanya. Ya sehat. Terus pertama pagi-pagi datang terus tiba-tiba dijemput. Saya kira kan temannya, ternyata saya kan nggak tahu. Terus saya masuk ke dalam, ternyata saya keluar sudah tidak ada. Terus waktu itu respon ibu gimana? Ya kaget. Langsung Ya udah gitu. lapor ke RT atau gimana? Enggak lapor. Kan setelah 2 jam berikutnya RT datang sama polisi penjemputan tadi bahwa menyatakan bahwa suami saya sudah di rumah sakit. Dalam kondisi seperti apa Bu waktu dikabarin? Waktu masih di IGD itu dalam kondisi sesak, katanya sakit jantung. Berarti masih dalam kondisi sadar ya Bu? Masih Sempat bicara sama Ibu apa itu? ya tidak bilang apa-apa, tapi setelah pihak oknumnya keluar baru bilang kalau saya habis dipukulin. Sama yang jemput itu Bu ya? Bahkan ada videonya. Ada videonya? ada. Bu, luka lebamnya di mana aja Bu yang jenengan lihat? Sebelah sini, Kepala gitu, sebelah sini. kuping ya. Terus Udah itu aja. banyak Bu. Bu, setelah melihat kejadian ini, gimana Bu tuntutan keluarga?
tutupnya keluarga ya minta seadil-adilnya. So, korban dari dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian yang diduga dilakukan oleh oknum dari Polresta Yogyakarta. Kronologinya sebetulnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban. Jadi pelaku ya ini ya, dia nyopir nabrak orang, kemudian sempat bertanggung jawab sudah bawa ke klinik, tapi mungkin karena nggak punya uang ninggal KTP. Kemudian teman-temannya yang lain, yang satu mobil juga melanjutkan perjalanan, kabarnya ada kecelakaan lain, tapi kita tidak tahu itu, dan korban kemudian pulang ke Semarang. Karena ketakutan, mobilnya mobil rental juga, kemudian dia sempat ke Jakarta untuk nyari duit lah ke Jakarta. Tapi karena nggak ada hasil, kemudian korban pulang ke Semarang. Pulang ke Semarang sekitar 1,5 bulan, 2 bulanan lah dia di Jakarta. Kemudian pulang ke Semarang, 1 minggu di Semarang dijemput oleh orang yang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Kemudian datang mereka itu pakai mobil, yang 3 turun menanyakan kepada istri korban apakah benar ini alamat Pak Darso. Tentu mereka sudah tahu alamatnya karena korban telah meninggalkan KTP di Jogja saat itu. Istri mengatakan iya betul, kemudian istri korban manggil korban, istrinya masuk, korban keluar, istri keluar lagi sudah nggak ada. Artinya korban ini dibawa tanpa surat penangkapan, tanpa surat tugas, tanpa surat apapun, korban dibawa. Dan setelah 2 jam, itu kejadian tanggal 21 September 2024, 2 jam kemudian 3 orang tadi datang lagi bersama Pak RT mengabarkan kalau suami ibu sekarang ada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian. Kejadiannya di Mijen. Kemudian korban di ICU, setelah di UGD di ICU 3 hari, kemudian di ruang rawat 3 hari, pulang ke rumah, 2 hari di rumah, korban meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, korban mengatakan bahwa dia tidak terima, dia minta keadilan, dia dihajar, dipukulin oleh orang-orang tadi, diduga 3-6 orang tadi. Kami hanya bisa membawa bukti saat ini ada foto korban, kemudian saksi yang kita bawa kebetulan adik korban selaku pelapor dan istri korban selaku pelapor. Dan malam ini kita akan susulkan bukti-bukti yang lain termasuk hasil ronsen yang menurut keterangan dokter katanya korban ring di jantung ini kan memang sudah pernah pasang ring, dia penderita penyakit jantung, sempat bergeser katanya, tapi itu nanti biar penyidik yang mendalami. Menurut pengakuan istri korban ada lebam di wajah, kemudian bercerita bahwa dada perutnya sakit. Dan korban bercerita kepada adiknya bahwa dia dipukuli di sekitar perut. Dari 6 itu anggota semua atau gimana? Kemungkinan, kita nggak tahu. Tapi waktu datang ke Semarang, 5 orang pakai seragam. Terlapor inisial, Pak. Seragamnya Satlantas. Inisial siapa terlapornya? Terlapornya inisial I. Sebagai apa, anggota mana kayak gitu? Anggota Satlantas Polrestabes Yogyakarta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.